Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurhaliza dan di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang perbedaan statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac untuk memenuhi mata pelajaran fisika statistik. Nah, yang pertama itu ada statistik Bose-Einstein. Nah, sifat-sifat dasar boson yaitu menjelaskan tentang partikel, dan penyusunan partikel yang kita bahas pada bab sebelumnya berlaku untuk partikel yang dapat dibedakan. Nah, partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Nah, dapat dibedakan di sini bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa jika ada dua partikel, maka kita dapat membedakan mana partikel A dan mana partikel B. Jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Nah, ketika memasuki partikel subatomik seperti proton dan elektron, properti yang dapat dibedakan menjadi hilang. Nah, sifat dasar boson selanjutnya yaitu pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi berbeda tidak menghasilkan jenis penyusunan yang baru. Nah, sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Nah, partikel tersebut memenuhi lambda sama dengan H per mv, dengan m adalah massa partikel dan v adalah laju partikel. Nah, kondisi sebaliknya dijumpai pada partikel klasik seperti molekul-molekul gas. Massa partikel sangat besar sehingga lambdanya sangat kecil. Nah, pada suhu yang sangat tinggi, partikel subatomik berperilaku seperti partikel klasik. Nah, pada suhu yang sangat tinggi pula kecepatan partikel sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Nah, sistem kuantum yang akan kita bahas di sini yaitu ada dua macam. Yang pertama itu ada boson, yaitu statistik Bose-Einstein, dan fermion atau statistik Fermi-Dirac. Nah, boson di sini adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2pi. Nah, sebaliknya, fermion ini memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil, yaitu dari per 2 atau H per 2pi. Nah, konfigurasi boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein. Yang dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Nah, konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Nah, untuk tingkat energi sistem-sistem dalam asembly atas M kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok 1, memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-ratanya E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-ratanya yaitu E2. Kelompok S memiliki jumlah keadaan GS dan energi rata-ratanya yaitu ES. Dan kelompok terakhir yaitu M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-ratanya yaitu Em. Selanjutnya, konfigurasi boson. Untuk menentukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan jika ada N1 sistem di kelompok 1, ada N2 sistem di kelompok 2, ada NS sistem di kelompok S, dan ada NM sistem di kelompok M. Nah, kelompok 1 di mana terdapat keadaan dan sistem. Nah, di sini kita analogikan satu keadaan sebagai sebuah kursi dan suatu sistem dianalogikan sebagai sebuah keadaan, sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Nah, satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah berapa saja, seperti yang ada di gambar penyusunan partikel boson sebagai berikut ya. Nah, oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 minus 1.
karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Nah, bersama dengan partikel sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 ditambah N1 sama dengan G1 tambah N1 dikurang 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Nah, masih dalam konfigurasi boson, sistem boson ini tidak dapat dibedakan, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 dikurang 1 faktorial. Nah, jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Yaitu jika dirumuskan yaitu G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 faktorial. Untuk kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan dengan populasi N2 sistem, jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan tersebut adalah G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial. Nah, yang terakhir, hingga kelompok energi ke M, jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk NM sistem dalam GM keadaan adalah GM ditambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial dikali GM faktorial. Nah, jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2, sampai seterusnya hingga NM sistem dalam GM keadaan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 faktorial dikali G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial dikali hingga seterusnya sampai GM ditambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial dikali GM faktorial, didapatkan hasil Pi di atas M di bawah S sama dengan 1 dikali GS tambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Nah, untuk memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas, jumlah cara pengambilan sistem adalah N faktorial cara. Nah, karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial, sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Nah, seperti kita dapat tuliskan ke dalam rumus sebagai W sama dengan Pi di atas M di bawah S sama dengan 1 dikali GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Nah, itu penjelasan tentang statistik Bose-Einstein. Selanjutnya yaitu tentang konfigurasi fermion atau statistik Fermi-Dirac. Nah, konfigurasi fermion ini fungsi distribusi untuk sistem kuantum fermion dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil H per 4pi. Salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Selanjutnya ada konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan.
Nah, untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac ini, kita akan memulai dengan membagi keadaan-keadaan atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelompok 1 mengandung G1 keadaan dengan energi rata-ratanya yaitu E1. Kelompok 2 mengandung G2 keadaan dengan energi rata-ratanya yaitu E2. Kelompok S mengandung GS keadaan dengan energi rata-rata yaitu ES. Kelompok M mengandung GM keadaan dengan energi rata-rata yaitu EM. Nah, karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem, maka harus terpenuhi N1 lebih kecil sama dengan G2 sampai seterusnya, NS lebih kecil sama dengan GS, sampai seterusnya hingga NM lebih kecil sama dengan GM. Nah, kembali kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai benda yang akan ditempatkan pada kursi-kursi tersebut. Yaitu bisa dilihat pada gambar penyusunan partikel di sini ya. Nah, kemudian kita melakukan permutasi semua kursi yang ada, baik yang kosong maupun yang ditempeli benda. Nah, jumlah kursi yang dipermutasi adalah G1 kursi, sehingga menghasilkan jumlah permutasi sebanyak G1 faktorial cara. Nah, jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah G1 faktorial per G1 dikurang N1 faktorial dikali N1 faktorial. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan jumlah cara penyusunan N2 sistem pada G2 keadaan, yaitu G2 faktorial per G2 dikurang N2 faktorial dikali N2 faktorial. Nah, pada akhirnya jumlah total cara penyusunan secara bersama-sama sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada G2 keadaan, hingga seterusnya sampai NM sistem pada GM keadaan adalah G1 faktorial per G1 dikurang N1 faktorial dikali N1 faktorial dikali G2 faktorial per G2 kurang N2 faktorial dikali N2 faktorial dikali sampai seterusnya hingga GM faktorial per GM dikurang NM faktorial dikali NM faktorial. Nah, dapat hasilnya yaitu Pi di atas M di bawah S sama dengan 1 dikali GS faktorial per GS kurang NS faktorial dikali NS faktorial. Nah, konfigurasi probabilitas maksimal untuk fermion yaitu sebagai berikut. Didapatkan NS sama dengan GS per X buka kurung minus alpha dikurang beta ES tutup kurung ditambah 1. Nah, berlaku juga pada fungsi distribusi fermion pada parameter beta memenuhi beta sama dengan minus 1 per KT. Nah, dengan parameter ini maka kita dapat menulis persamaan di atas secara eksplisit sebagai NS sama dengan GS per X buka kurung minus alpha ditambah ES per KT tutup kurung ditambah 1. Nah, persamaan tersebut merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.